Sobat Rato TV yang saya muliakan. Hari ini saya akan membahas tentang sukses itu bisa dibeli. Ternyata banyak orang sukses di dunia ini dengan caranya yang berbeda-beda. Mereka sukses karena mereka tampil beda dengan orang-orang kebanyakan. Mereka tahu cara membeli sukses. Lalu bagaimana cara membeli sukses? Sukses itu dia dibeli dengan pertama doa atau berdoa. Namun doa itu bukan sembarang doa. Memang ada aturannya supaya doanya itu mujarab, yaitu pertama adalah diawali dengan rasa syukur yang mendalam atas anugerah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa pada saat orang sedang tidur nyenyak. Orang lain tidur nyenyak, kita berdoa, pasti akan beda. Orang yang tidur nyenyak sama yang mau bangun tengah malam berdoa itu beda. Makanya harus tampil beda tadi. Orang-orang sukses biasanya punya sesuatu yang berbeda. Yang berikutnya adalah doa memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha penolong, maha pelindung, maha memberi dan maha mengetahui segalanya. Itu yang pertama untuk memberi sukses. Yang kedua adalah dengan usaha atau ikhtiar. Usaha juga bukan sembarang usaha. Usaha juga satu harus melihat dulu usaha yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Nah, kebutuhan pokok manusia itu apa? Sandang, pangan, papan. Itu pasti orang membutuhkan itu. Nggak ada orang yang nggak butuh itu. Yang berikutnya yaitu untuk tambahan ini, tambahan kebutuhan pokok itu yaitu pendidikan dan kesehatan. Ini juga sangat dibutuhkan orang. Di samping tadi usaha yang memperhatikan kebutuhan pokok manusia, tentu kita berusaha juga harus menggunakan 5P. Apa itu 5P? P pertama adalah pakai pikiran orang. Karena seperti saya ini, orang yang ya dulu nilai rapot saya cuma 7, paling tinggi kadang-kadang 6. Jadi kan tidak begitu pinter. Oleh karena itu, agar usaha kita sukses, kita harus menggunakan pikiran orang yang pinter, yang ahli lah istilahnya. Pakai pikiran orang. Yang kedua adalah PTO, pakai tenaga orang. Jangan dikerjakan sendiri. Bisa dikerjakan sendiri, tapi cuma bisa ya kecil. Tapi kalau kita menggunakan banyak orang, banyak tenaga kerja, kerjaan akan lebih banyak dan lebih mudah dikerjakan. Yang ketiga adalah PDO, pakai duit orang. Kalau pakai duit orang tentu ada syaratnya, yaitu orangnya harus bisa dipercaya dan bukan tukang tipu. Kalau kita tukang tipu, tidak bisa dipercaya, nggak mungkin kita bisa menggunakan uang orang. Yang P keempat adalah PPO lagi, pakai pengaruh orang. Jadi kita harus punya networking, punya pertemanan, sehingga kita bisa, yang nggak bisa jadi bisa karena dibantu oleh teman atau jaringan kita. Sekarang P yang kelima atau P yang terakhir adalah PDOK, pakai doa orang kecil. Nah, apa doa orang kecil? Ya kita harus banyak bersedekah, beramal jariah kepada kaum duafa, kepada anak yatim dan lain-lain. Agar sukses juga bisa kita dapatkan, masih ada lagi yang harus kita kerjakan, yaitu dengan menggunakan 5 kartu as. Apa 5 kartu as itu? Yang pertama, kerja keras. Kita harus kerja keras kalau mau sukses. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Banyak itu, ada tukang batu, tukang kuli, bangunan, dan lain-lain. Kerjanya keras seharian dari pagi sampai siang. Hasilnya nggak seberapa. Nah, supaya bagaimana kerjanya supaya lebih menghasilkan, harus ditambah yang kedua, kerja cerdas. Supaya efisien. Kalau kerjaannya pakai otot, pakai tenaga, itu kurang. Tapi kalau ditambah dengan kerja cerdas, hasilnya akan lebih baik. Yang ketiga adalah kerja ikhlas, kerja dengan hati. Sebab kalau kerja tidak ikhlas,
Bapak-bapak sekalian, para sahabat, bahwa baik yang memberi pekerjaan juga nggak nyaman, kita yang ngerjakan juga nggak nyaman kalau nggak ikhlas. Kelihatan orang kerja nggak ikhlas itu, malas-malasan. Yang keempat, kerja berkualitas. Nah, ini tuh kerjanya harus berkualitas, jangan asal kerja, yang penting selesai tapi hasilnya nggak bagus. Nah, itu juga nggak bagus. Harus kerjanya menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, yang terakhir adalah kerja tuntas, berarti harus selesai. Kalau belum selesai jangan ditinggal. Tapi kebanyakan orang yang penting jam kerja habis, ya sudah. Misalnya kantor sampai jam 4 selesai, ya selesai kerjaan, padahal belum selesai. Kalau yang orang-orang mau sukses, ya selesaikanlah sampai selesai. Kemudian membeli sukses berikutnya yang terakhir adalah banyak bersedekah dan beramal jariah. Beramal sedekah dan beramal jariah itu tidak harus dengan harta. Ya kalau punya harta ya wajib dengan harta. Tapi yang nggak punya, dengan tenaga boleh, dengan pikiran boleh. Misalnya dia arsitek, bisa menggambar masjid atau gambar apa yang untuk kepentingan sosial, tapi tidak minta bayaran, itu sudah bersedekah dan beramal jariah. Yang punya tenaga, misalnya pas ada orang bangun masjid, bantu ngangkat semen satu sak saja, itu sudah bersedekah namanya. Kalau udah nggak punya uang, nggak punya tenaga, punya tapi nggak digunakan, pikiran juga nggak punya ahli, ya apalagi yang bisa. Masih ada kalau mau sedekah dengan doa. Doakanlah yang sedang membangun masjid itu supaya lancar, supaya diberi sehat dan lain-lain. Saya kira itu semua tadi yang saya sampaikan itu adalah bagaimana cara membeli sukses. Ya sukses itu yang bisa dibeli ya dengan itu, bukan dibeli dengan uang sukses itu. Saya kira demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.